sekalian untuk belajar materi persamaan lingkaran. Nah, sebelumnya, kali ini kita tidak membahas tentang rumus persamaan lingkaran, tapi kita akan membahas contoh-contoh soal yang sering muncul ketika ada materi persamaan lingkaran. Jadi, untuk kalian bisa kalian sambil diperhatikan terkait tentang contoh-contoh persamaan lingkaran. Jadi, untuk persamaan lingkaran di sini kita akan ambil contoh terkait tentang jika diketahui sebuah persamaan lingkaran, tentukan pusat dan jari-jari. Jadi, untuk contoh pertama, kita akan membahas tentang satu buah contoh soal yang jika diketahui persamaan lingkaran, menentukan pusat dan jari-jarinya. Oke, kita misalkan persamaan adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita akan lihat sedikit tentang persamaan lingkaran itu rumus dasarnya apa. Nah, kita mengingat bahwa rumus persamaan umum itu ada dua, yaitu ada x dikurang a pangkat 2 ditambah y kurang b pangkat 2 sama dengan r kuadrat, atau x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by tambah c sama dengan 0. Nah, ini adalah materi tentang persamaan kuadrat, di mana kita ketahui bahwa untuk persamaan yang pertama, nilai a dan b itu adalah nilai dari pusatnya, yang dimana kita ketahui nilainya. Ini soalnya ya, kita simpan dulu soalnya, kita ke persamaan dulu. Jadi ingat persamaan umum x kuadrat x dikurang a pangkat 2 atau kuadrat ditambah y kurang b pangkat 2 sama dengan r kuadrat, di mana nilai a dan nilai b ini adalah nilai pusat. Oke. Lalu nilai ini adalah nilai dari jari-jarinya. Oke. Ini adalah persamaan umum yang pertama. Oke, bisa sambil catat dulu. Nah, yang kedua, di mana kita memahami bahwa jika ada x kuadrat ditambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0, di mana nilai a dan b ini adalah nilai pusatnya, di mana nilai pusatnya itu adalah negatif setengah a, negatif setengah b. Nah, ini adalah nilai pusatnya. Lalu untuk nilai jari-jarinya, ini adalah akar negatif setengah a pangkat 2 ditambah negatif setengah b pangkat 2 ditambah c. Nah, ini adalah materi, ini bukan apa tapi kurang ya. Nah, ini adalah materi persamaan umum yang kedua. Jadi kalian boleh menggunakan persamaan umum yang pertama atau yang kedua, tergantung dari jenis soalnya. Nah, sekarang untuk soal, kita kasih tanda. Oke, sangat simpel ya. Jadi ingat, ini hanya berlaku kalau rumusnya adalah x kuadrat tambah y kuadrat tanpa nilai a dan nilai b. Jadi jika kalian menemukan soal persamaan umumnya bentuknya cuma seperti ini, tidak berbentuk seperti ini, tanpa a, tanpa b, tanpa c, dia hanya nilai x dan y saja, maka dapat dipastikan rumus persamaannya nilai pusatnya adalah 0,0. Berarti x kurang 0 pangkat 2 ditambah y kurang 0 pangkat 2 sama dengan akar dari 25. Kenapa ditarik akar? Karena r kuadrat ini sama dengan perpangkatan dari akar yang ada di dalam sini. Berarti nanti kalau kalian menemukan soal x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25, maka nilai pusatnya sudah dapat dipastikan yaitu 0,0.
Berarti pusatnya adalah 0,0 dengan jari-jari akar dari 25 yaitu 5. Oke, mudah? Cara mengingatnya, ketika kalian menemukan soal x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25, maka nilai pusatnya adalah 0,0 dan jari-jarinya adalah akar dari 25. Ingat, hanya berlaku jika x kuadrat ditambah y kuadrat. Berarti nilai pusatnya adalah 0,0. Kita ambil contoh. Misal ada x kuadrat ditambah 49. X kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 49. Maka nilai pusatnya berapa? 0,0. Berapa jari-jarinya? Akar dari 49 yaitu 7. Mudah? Mudah. Ingat, hanya berlaku jika soalnya mencari pusat atau jari-jari dari persamaan lingkaran, maksudnya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Ingat kuncinya, ketika persamaan lingkarannya hanya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan bilangan perpangkatan, maka dapat dipastikan nilai pusatnya adalah dia berpusat di titik 0,0 dengan jari-jarinya akar dari 25 yaitu 5. Ketika ada x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 9, maka nilai pusatnya 0,0, jari-jarinya 3 karena akar 9 dari 3. Oke, kalau misalkan ada x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 100, berarti pusatnya adalah 0,0 dan jari-jarinya adalah 10 karena akar dari 100 adalah 10. Oke, ini adalah contoh 1. Silakan kalian pahami dulu, silakan dicatat dan sambil dicoba untuk memahaminya. Dipersilakan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal kedua. Contoh soal kedua adalah misal kalian diminta mencari persamaan. Diketahui persamaan lingkarannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 2x tambah 4x tambah 4y kurang 20 sama dengan 0. Ini adalah soal yang dimana kalian diminta untuk mencari pusat dan jari-jarinya. Berarti kita tahu rumus persamaan lingkaran ini kita gunakan yang kedua. Karena nilai persamaannya sempurna, lengkap. Ada x-nya, ada y-nya, ada nilai a, ada nilai b, dan ada nilai c-nya. Berarti kita bisa masukkan mencari nilai pusatnya. Nilai ini dan nilai ini sama-sama kita bagi dengan negatif 2. Berarti nilai pusatnya adalah negatif 2 bagi 2 dan ini ada negatif ya, lupa negatifnya, dan 4 dibagi 2. Negatif ketemu negatif hasilnya positif, berarti 2 bagi 2 1 dan 4 bagi 2 adalah 2, sehingga nilai pusatnya adalah 1,2. Berarti nanti silahkan dicari jari-jarinya. Dan ini adalah pusatnya. Cara mencari jari-jarinya kita gunakan dengan pusatnya ini dan menggunakan C. Karena nilai pusatnya sudah ada, ya. Ini jari-jari itu cara mencarinya adalah dengan perpangkatan pusat dipangkatkan 2 dikurang dengan C. Berarti jari-jarinya, jari-jari itu kita pisahkan R. Berarti akar ini pusatnya, berarti 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 dikurang C-nya negatif 20. Berarti akar dari 1 pangkat 2 yaitu 1, 2 pangkat 2 adalah 4, negatif dikali negatif hasilnya positif, berarti ditambah 20. Berapakah 1 tambah 4 tambah 20? Hasilnya akar 25. Berarti akar 25 adalah 5. Nah, ini adalah cara mencari pusat dan jari-jari jika diketahui persamaan umumnya seperti ini. Maka langkah pertama cari pusatnya, nilai A dan B-nya dibagi 2 dan negatif ya, jangan lupa. Dan jari-jarinya dicari seperti ini. Hasil pusatnya dipangkatkan 2 lalu dikurang dengan nilai C. Oke, ini contohnya bisa kita cari contoh-contoh yang lain, tapi cara pengerjaannya tetap sama menggunakan cara yang tadi. Ingat kuncinya, pahami nilai persamaan lingkarannya. Berbeda dengan yang tadi, kalau yang tadi hanya nilai X dan Y tanpa A, B, dan C. Kalau yang ini nilainya
tetap. A-nya ada, B-nya ada, C-nya juga ada. Jadi silahkan kalian catat lagi, kalian pahami lagi supaya sering-sering latihan. Karena kalau udah sering latihan pasti bisa mengerjain persamaan lingkaran dengan mudah dan cepat. Oke, silakan dicatat lagi dan dipahami lagi terkait tentang persamaan lingkaran. Contoh kedua. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh 3. Sekarang di contoh 3 berbeda dari contoh 1 dan 2. Kalau contoh 1 dan 2 persamaan lingkarannya diketahui, dicari pusat dari jari-jari. Sekarang kita balik. Pusat dan jari-jarinya sudah ada, mencari persamaan lingkarannya. Nah, sekarang kita masukkan pusat dan jari-jarinya ke dalam persamaan umum yang pertama, yaitu X dikurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan X kuadrat. Oke, untuk persamaan ini, kenapa kita menggunakan persamaan ini? Kenapa tidak persamaan satunya yang ada nilai A, B, dan C-nya? Karena belum ada nilainya, hanya ada pusat dan jari-jari. Maka persamaan ini digunakan kalau pusat dan jari-jari diketahui. Nah, sekarang kita akan masukkan nilainya. Masukkan nilai pusatnya. Ini nilai A, nilai B. Berarti kita masukkan X. Karena dia positif, maka tetap X dikurang 5. Jadi nilai tetap ya. Jadi ingat, negatif ini adalah rumus. Jadi jangan nanti kalau misalkan di sini positif nanti ditulis positif, bukan seperti itu. Tapi karena di situ negatif rumus dan ini positif, maka kita masukkan X dikurang 5. Dipangkatkan 2 ditambah dengan Y kurang. Nah, di sini karena di sini negatif ketemu negatif hasilnya positif. Atau secara singkat kita tuliskan seperti ini. Jadi kalau misalkan nilai A-nya positif, maka persamaannya negatif. Kalau dia negatif, maka persamaannya positif. Nah, itu simpelnya. Nah, sekarang kita masukkan R-nya, yaitu 3/2. Sampai sini kita jabarkan. Masih ingat penjabaran yang pertama di persamaan kuadrat di kelas 1 kita belajar bagaimana kita mengerjakan persamaan kuadrat. Bukan di kelas 1 ya, di kelas kemarin kelas 11 juga semester 1 maksudnya. Yaitu depan pangkat 2. Depan ya, ini depan, ini belakang. Depan, belakang. Depan pangkat 2 ditambah 2 dikali depan dikali belakang ditambah belakang pangkat 2. Oke, persamaan utama. Lalu sebelahnya depan pangkat 2 ditambah 2 dikali depan kali belakang ditambah dengan belakang pangkat 2 sama dengan 9. Nah, sampai sini kita jabarkan ya. X kuadrat 2 kali X 2X dikali negatif 5 2 kali negatif 5 negatif 10X. Negatif kali negatif positif 5 pangkat 2 sama dengan 25. Oke, lalu selanjutnya ditambah Y kuadrat tambah 2Y tambah 1 sama dengan 9. Sampai sini kita kumpulkan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Lalu yang ini nilai A dan B-nya negatif 10X tambah 2Y tambah 25. Nah, karena dia persamaan lingkaran itu harus sama dengan 0, maka 9-nya dipindah luas, positif pindah jadi negatif 9 sama dengan 0. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 10X tambah 2Y tambah 20 kurang 9 19 tambah 5 yaitu ada angka 1 ya, tinggalan ya, 26 harus 26 kurang 9 yaitu 17 sama dengan 0. 25 tambah 1 kurang 9 dapatnya 17. Nah, sekian, ini adalah contoh ketiga sekaligus contoh terakhir terkait tentang persamaan umum lingkaran, yaitu contoh-contoh soal yang sering muncul terkait tentang persamaan lingkaran. Oke, silakan dipahami terlebih dahulu, silakan dicatat, silakan